Dalam goa menangkap ikan, ikan mati kena senapan. Usaha dan doa diutamakan, raih sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Gimana? Masih semangat kan teman-teman semuanya? Harus semangat dong ya. Tetap semangat buat yang beraktivitas di rumah, dan untuk yang konten juga harus tetap semangat, dan untuk yang nonton video aku, kalian juga harus terus bersemangat. Nah teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video aku food prep sebelumnya ya. Jadi tadi kan masih pakai baju yang dari pasar. Jadi setelah aku nyapu-nyapu itu aku langsung mandi karena beneran gerah banget. Sekarang itu kan lagi bener-bener kayak musim tuh yang panasnya itu kayak bener-bener panas banget gitu kan. Jadi aku tuh tadi habis food prep, aku tuh istirahat sebentar, langsung mandi dan sholat pastinya ya. Jadi setelah habis zuhur di sini aku lanjutin buat masak teman-teman. Jadi kali ini tuh aku mau masak jengkol karena kan udah kangen banget nih aku masak jengkol gitu ya. Karena di minggu kemarin aku nggak ada beli jengkol, dikarenakan memang nggak ada jengkol yang orang yang jualan jengkol gitu ya kemarin. Makanya udah minggu kali ini tuh aku beli jengkol. Ini tuh jengkolnya itu mudah ya teman-teman, tapi kalau buat disambel itu masih mantep, masih jos lah. Nah di sini aku goreng dulu untuk jengkolnya, dan tadi itu sekalian aja aku lepas kulitnya. Kemarin itu ada sempat ada yang nanya gitu ya, Bun, itu jengkolnya pas digoreng nggak direbus dulu. Jadi kalau misalnya jengkol itu mau kita sambel atau kita goreng kayak gini nggak perlu direbus sih teman-teman, menurut aku ya. Apalagi kalau jengkolnya itu jengkol yang agak muda gitu ya. Kalau misalnya jengkolnya itu tua gitu ya, kita bisa rendam dulu semalaman jengkolnya, baru besoknya kita sambel. Dan setelah kita goreng gitu ya, setelah kita masukin ke dalam minyak panas gitu, terus udah mateng, langsung celupin ke air dingin teman-teman. Insya Allah dia itu bakalan tetap empuk dan gak keras. Nah tadi aku lanjutin buat goreng ayam ya teman-teman, dan karena goreng ayam itu kan lama ya, jadi aku tinggal. Dan di sini aku lanjut buat ngerebus air di luar gitu ya. Karena kalau misalnya semua nggak serba disambi itu kayak kapan gitu beresnya gitu. Makanya udah sambil nungguin ayamnya itu bisa agak kering di bagian bawah sebelum dibalik gitu ya. Ya udah aku di sini mau masak air dulu. Dan tadi kalau kalian salvok sama Pak suami gitu ya, nah dia itu baru ini ya teman-teman, baru pulang. Jadi walaupun ini hari Jumat, Pak suami itu tetap pergi kerja ya tadi, karena memang ada kerjaan yang harus diberesin gitu, tinggal sisa sedikit sih. Jadi kemarin itu nggak keburu buat nyelesainnya, makanya tadi habis Jumatan Pak suami itu pergi gitu ya. Palingan kayak pergi itu 1 atau 2 jam gitu ya, udah balik lagi gitu teman-teman, karena kerjanya udah beres. Nah teman-teman, udah airnya itu udah udah aman lah di luar gitu ya. Palingan tinggal mantau-mantau apinya doang. Di sini aku lanjutin buat balik ke masakan aku, dan di sini tuh waktunya aku balik-balik ayamnya biar dia itu tuh mateng ya. Nah ke teman-teman, kalian tuh jangan salvok ayamnya tuh kok potongannya kecil-kecil, karena kalau di rumah itu memang lebih suka yang potongannya kecil-kecil ya. Apalagi Pak suami teman-teman, kalau misalnya ngelihat ayam itu potongannya gede-gede dan pas disambel ayamnya itu tuh masih nggak kering gitu ya, biasanya Pak suami nggak doyan makan. Makanya aku potongin kecil-kecil biar Pak Sam itu bisa makan, aku bisa makan, anak-anak juga doyan gitu. Ya pokoknya kalau misalnya masak-masak gini tuh ya menyesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Nah ini lanjut aku tumis untuk sambelnya. Seperti biasa ya teman-teman, ini tuh sambelnya tadi aku rebus dulu, kayak bawang merah, bawang putih, terus juga tomat sama cabenya itu aku rebus dulu, barulah aku blender gitu. Dan blendernya tuh nggak perlu dikasih minyak, nggak perlu dikasih air, karena kan dia itu masih lembab gitu ya, habis direbus gitu kan. Jadi tinggal langsung di blender doang. Pokoknya aku itu tim yang lebih suka masak itu ya direbus dulu cabenya. Cuman kadang itu kalau masaknya itu udah kayak dadakan, udah berasa kayak mepet aja gitu waktunya, kadang aku mah langsung blender aja. Tapi kalau misalnya langsung di blender gitu, aku tuh sering itu menggunakan minyak ya teman-teman. Karena kalau misalnya menggunakan air, menurut aku bau langunya itu lebih tajam gitu. Nah di sini sambil nungguin sambelnya, aku juga nyambi lagi nih teman-teman buat beresin cucian piring ya. Ini tuh cucian piring aku cuci tuh kemarin sore ya teman-teman, belum sempet gitu ya buat aku beresin gitu ya, karena tadi tuh ya sampai di rumah aku pulang pasar beresin belanjaan dulu gitu kan, jadi nggak sempet buat beresin ini. Makanya ini disambi-sambi aja sambil nungguin sambel. Ya udah di sini aku juga sambil deh buat nyusuninnya.
Nah ini sambelnya udah mateng, langsung aja aku masukin jengkol dan juga ayamnya, terus diaduk-aduk semuanya sampai semua ayam dan jengkolnya itu tuh tercampur rata. Dan lanjut aja aku pindahin deh ke dalam wadah. Kalian pada masak apa hari ini teman-teman? Ada menunya yang samaan nggak sama aku? Boleh tulis di kolom komen. Nah ini dia ya teman-teman, menu kami hari ini ada jengkol dan juga ayam balado. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa habis masak, beres-beres atau bersih-bersihnya nggak boleh di skip ya teman-teman. Ini harus dijadikan kebiasaan, karena kalau misalnya kita udah terbiasa, walau bagaimanapun simple masakan kita, pasti kita akan selalu ngusahain buat ngelap gitu ya. Walaupun kadang itu kelihatannya nggak terlalu kotor, tapi tetap aja kita itu ngelap karena udah jadi kebiasaan. Nah di sini aku keluar lagi buat nengokin api dari air minum aku, dan ternyata udah keluar ya apinya. Ini tuh kayunya itu adalah bambu-bambu ya teman-teman, terus juga pelepah sawit yang kering ya, karena Pak suami itu belum sempat buat nyariin aku kayu bakar. Jadi apa yang ada dekat rumah aja gitu ya, kemarin tuh dipotong-potong sama Pak suami. Jadi ada bambu-bambu yang udah kering gitu ya, tak dipotong sama Pak suami. Terus juga Pak suami ngambil pelepah-pelepah sawit yang udah kering gitu ya, katanya itu ya buat sementara lah sebelum dia itu nyariin aku kayu bakar lagi. Pak suami itu nyariin aku kayu bakar kalau pas dia itu lagi senggang kerja ya, misalnya dia itu pulang kerjanya itu cepat gitu. Nah biasanya dia itu mau teman-teman buat bantuin aku nyari kayu bakar, karena kan lumayan banget ya teman-teman kalau misalnya semuanya itu serba digas gitu. Dan menurut aku kalau misalnya masak di kayu bakar, aromanya itu lebih harum teman-teman, untuk airnya lebih enak, terus juga masaknya tuh lebih cepet gitu ya kalau misalnya di kayu bakar. Apalagi kalau misalnya kayunya itu bagus, wah bener-bener deh cepet banget gitu matangnya airnya. Nah tadi setelah aku beresin api, aku juga lanjut nyapu, dan sekarang aku lanjutin buat nyuci piring. Aduh, cucian piring ini ya teman-teman selalu aja hadir ya teman-teman, kayak apa ya, kayak nggak mau habisnya gitu ya. Kalau kata Pak suami mah kalau misalnya pengen habis ya udah habis masak, habis makan itu dibuang aja piringnya, katanya gitu. Ya kali ya teman-teman, dibuangkan sayang ya. Aku mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya nih ada dari kalian yang gak nyaman banget ngeliatin pemandangan dari kamar mandi aku yang buluk ini ya teman-teman. Ya sekarang itu masih masih proses buat ngumpulin dana teman-teman buat renovasi ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu kayak bahan-bahan itu masih ada yang kurang teman-teman. Jadi buat beli semen itu uangnya masih kurang. Terus juga itu seng kemarin kan baru beli 2 kodi, jadi itu masih kurang teman-teman, perlu ditambah. Belum lagi mau beli kusen jendela gitu ya. Jadi kayak beberapa bahan itu masih ada yang kurang-kurang gitu. Terus kalau misalnya buat upah tukang sih barokallah itu udah ada ya, cuman tinggal buat nambah-nambahin bahan gitu teman-teman. Ya jadi harus lebih bersabar dulu, karena aku juga nggak mau ya kalau misalnya pas renovasi ini tuh duitnya tuh kayak ngepas banget. Takutnya nanti dadakan pas di pertengahan gitu ya, tiba-tiba ada yang kurang, ada yang perlu dibeli malah nggak punya duit gitu kan. Jadi mendingan agak bersabar dulu, ngumpulin dulu dananya gitu ya, nabung dulu sebentar lagi. Setelah udah ngerasa siap dari segi dana gitu ya, baru kita itu lanjut buat renovasi ya. Mohon doanya ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah sih ini tuh kemarin tuh udah sempat ditanyain sih teman-teman kalau misalnya mau bikin dapur itu sekitar berapaan biayanya gitu ya. Ya sekitar anggaran kayak apa ya, upah tukangnya tuh kayak kemarin tuh sekitar 9-10 jutaan gitu sih teman-teman. Itu cuman buat biaya tukang ya teman-teman, karena aku mau pakai sistem yang borongan gitu. Nah dari sini aku udah beres aja buat nyuci piring, langsung aja aku letak di sini dulu ya, karena aku harus nunggu dulu airnya itu agak turun, baru deh nanti itu baru aku susunin gitu. Oke lanjut teman-teman, di sini aku ngangkatin pakaian dulu, ini udah sore ya. Jadi ini tuh pas aku habis ngangkatin pakaian itu sebenarnya aku lanjut mandi ya teman-teman, mandi gitu ya. Terus aku tuh mau belanja bulanan gitu ya, cuman untuk belanja bulanannya aku uploadnya di next video aja. Oke singkat cerita teman-teman, jadi ini tuh di malam harinya, ini tuh setelah aku belanja bulanan gitulah ya teman-teman. Jadi aku mau lanjutin lipat pakaian. Seperti yang aku bilang, kalau untuk belanja bulanannya dan yang lainnya itu aku upload setelah video ini aja ya. Jadi di sini aku tuh mau nyicil ngelipatin pakaian teman-teman. Ini tuh pakaiannya anak-anak ya. Pokoknya kalau misalnya lipatan pakaian aku udah banyak gitu ya, aku lebih senang kalau misalnya dia itu dicicil dulu teman-teman, nggak langsung dilipat semuanya. Kalau dilipat semuanya itu kadang kayak ngerasa capek kan, makanya
makanya udah di sini aku cicil dulu. Dan kalau kalian salfok sama lipatan pakaian aku nih teman-teman, kenapa kok nggak pakai metode KonMari lagi gitu? Karena aku tuh pengen nyoba gitu teman-teman, ngubah cara lipat pakaian aku gitu ya, maksudnya pakaian anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak lipat menggunakan metode KonMari lagi. Ya aku pengen nyoba dulu teman-teman. Dan untuk pakaian yang di lemari anak-anak, insya Allah kalau misalnya aku sempat gitu ya, entah besok atau lusa kali ya, aku bakalan rapiin juga gitu ya, dan aku bakalan ubah semua lipatannya gitu teman-teman. Ya pengen nyobalah teman-teman ngerubah gitu ya teman-teman lipatannya, karena anak-anak itu udah makin besar, terus juga ukuran pakaiannya itu agak lebih besar gitu kan. Jadi kalau misalnya menggunakan metode KonMari, menurut aku apa ya, bagus sih bagus, rapi sih rapi gitu ya. Kadang itu malah aku tuh sering nyampur-nyampurin gitu loh teman-teman buat lipatannya gitu ya. Jadi pengennya itu tuh dipisah-pisahin gitu loh teman-teman. Ya lihat nantilah ya teman-teman. Nah di sini untuk baju setelan ya, ini tuh buat baju setelan gitu. Nah ini aku langsung apa ya, langsung gabungin di bajunya gitu ya teman-teman, biar kalau pas nyari-nyari itu tuh nggak susah gitu ya. Udah sekalian aja di itu baju sama celananya. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman ketika lagi nonton video aku? Ada yang samaan nggak nih lipat pakaian? Karena aku juga sering ya baca komen dari kalian, sering banget gitu ya aku baca komen itu yang nonton video aku tuh sambil ngelipat pakaian, katanya itu lebih semangat gitu ya, dan jadinya itu kayak nggak bosen gitu karena dengerin aku sambil nyerocos gitu ya teman-teman. Masya Allah, seneng banget rasanya gitu ya kalau misalnya ada yang bilang kayak terinspirasi, kayak bersemangat gitu ya dengerin aku ngoceh dan nonton video aku. Masya Allah, kayak bener-bener semangat aja rasanya. Pokoknya kalianlah para penonton setia aku yang bener-bener bikin aku tuh semangat banget buat ngonten. Terima kasih banyak ya semuanya. Bahkan ya teman-teman, ada satu teman aku ya, nama channelnya itu Mama Wina Murifi. Mungkin kalian itu boleh juga mampir ke channel beliau. Jadi beliau itu katanya itu dia itu sering ya chat pribadi sama aku. Dia itu bilang kalau misalnya dia ngonten itu terinspirasi dari aku, dan alhamdulillah sekarang itu beliau itu sudah monet dan lagi berjuang buat gajian ya teman-teman. Nah beliau itu juga pokoknya sering banget nanyain aku ya gimana aku segala macam lah gitu teman-teman, dari jam upload lah nanyain, pokoknya apa-apa itu sering banget dikonsultasiin sama aku gitu ya, kayak seneng gitu ya. Dan plus ada rasa bangga sedikit teman-teman ya, walaupun apa ya itu sebenarnya ya hal biasa aja gitu, tapi kalau menurut aku kayak udah bangga gitu ya ada yang terinspirasi sama video aku gitu. Masya Allah. Untuk Mam Wina Murifi ya, aku doain semoga bisa cepat gajian dan channelnya itu bisa berkembang pesat ya Mam, amin. Menurut aku ya teman-teman, lipatan pakaian kayak gini malah menurut aku kayak lebih rapi ya ini ya kelihatannya ya teman-teman. Cuman nggak tahu sih nanti tuh di lemari tuh gimana gitu. Tapi kalau yang aku lihat kayak sekarang ini menurut aku waduh lumayan rapi nih ya kelihatannya gitu ya. Jadi nanti tuh bakalan bisa aku pisahin mana yang setelan, mana yang mana yang atasan gitu kan, mana yang dress gitu ya teman-teman. Jadi pengen banget aku pisahin. Jadi nanti pas mau ngambil-ngambil itu mungkin bakalan lebih gampang gitu ya nyarinya gitu. Ya pengennya mah begitu ya teman-teman, cuman ya lihat nanti deh. Pokoknya aku tuh pengen banget gitu ngerubah untuk lipatan pakaiannya anak-anak gitu ya, pengen nyoba-nyoba lah gitu. Di sini tuh pakaian anak-anak itu nggak yang terlalu banyak ya teman-teman, makanya aku tuh putusin buat lipatin pakaian anak-anak di malam hari ini aja dulu ya, sebelum aku tuh ganti baju ke daster gitu ya teman-teman ya. Aku tuh mau lipatin pakaian dulu, jadi palingan besok kalau misalnya aku mau lipatin pakaian atau mau rapi-rapin pakaian itu ya tinggal nggak banyak lagi gitu kan, pengennya gitu. Karena beneran lipatan pakaian itu kadang tuh bikin bosen teman-teman ngelihatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pas lagi semangat nggak bisa dilipat semuanya, ya udah dicicil aja gitu senyaman. Ya intinya mah jangan dijadiin beban ya teman-teman. Yang penting semua lipatan beres ya, walaupun dicicil-cicil gitu. Yang penting kan tetap dikerjain gitu kan. Sini aku ngelipatnya itu sengaja di kamar ya teman-teman, karena di kamar itu ada kipas angin, jadi lebih nyaman aja gitu aku ngelipatnya. Pokoknya sekarang itu cuaca itu panas banget, jadi kayak lebih nyaman aja di kamar gitu ya, sambil ngelipat pakaian sambil juga kipasan. Nah di sini aku mau pindahin dulu nih teman-teman untuk semua barang-barangnya anak-anak atau baju-bajunya ini, kok barang-barang baju-bajunya ini ke dalam keranjang ini ya teman-teman. Aku nyusunnya besok aja lah ya, karena ada rencana pengen sekalian dibersihin yang di dalam lemari juga diberesin gitu. Jadi yang ini tuh ya udah aku biarin kayak gini aja lah dulu di keranjang, biar besok itu juga jadi terpancing semangatnya buat ngeberesin yang di dalam lemari juga.
Oke teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur ya. Buat yang ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.